Langit di atas medan tempur Ukraina tidak lagi menjadi ruang kosong yang netral. Ia berubah menjadi lapisan ancaman berlapis, bom luncur, rudal jarak jauh, drone FPV, dan pesawat pembom yang bekerja dalam satu orkestrasi tekanan. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas penggunaan FAB-500 ber-UMPK meningkat tajam, bukan sebagai senjata tunggal, melainkan sebagai bagian dari pola serangan yang lebih luas. Bom-bom ini meluncur dari jarak aman, menghantam garis pertahanan, membuka celah, dan tepat ketika celah itu muncul, ancaman lain menyusul. Rudal presisi menargetkan simpul logistik, drone FPV memburu kendaraan yang bergerak, dan pembom taktis tetap berada di balik payung pertahanan udara. Pertanyaannya, apakah ini sekadar eskalasi biasa atau tanda perubahan fase perang yang lebih dingin dan sistematis? FAB-500 bukan senjata futuristik, tetapi justru disitulah kekuatannya. Dengan modul UMPK, bom gravitasi lama bertransformasi menjadi alat tekanan modern, jangkauan lebih jauh, risiko bagi pilot lebih kecil, dan akurasi cukup untuk menghancurkan pertahanan area. Ia tidak mengejar satu target kecil, ia meruntuhkan konteks, parit, bangunan, jalur suplai lokal, dan terutama moral. Ketika FAB-500 digunakan berulang pada sektor yang sama, hasilnya bukan hanya kawah, tetapi keletihan struktural. Setiap ledakan memaksa lawan menggali ulang, memindahkan posisi, menghabiskan waktu dan tenaga. Jika senjata murah dapat menciptakan efek mahal, mengapa harus selalu memilih yang paling canggih? Di belakang dentuman FAB-500, hadir rudal-rudal lain dengan peran berbeda. Bukan untuk menghancurkan parit, melainkan untuk mematikan saraf, gudang amunisi, pusat komunikasi, jembatan logistik, dan fasilitas energi. Rudal presisi berfungsi sebagai penutup celah. Ketika pertahanan tertekan oleh bombardemen area, sistem penting menjadi lebih rentan. Pola ini menunjukkan pemisahan peran yang jelas. FAB-500 menekan ruang, rudal mematikan fungsi. Apakah kombinasi ini dirancang untuk memaksa pilihan mustahil, bertahan di garis depan atau menyelamatkan belakang? Sementara langit menengah dikuasai bom luncur dan rudal, ketinggian rendah menjadi wilayah drone FPV. Murah, cepat diproduksi, dan mematikan secara selektif. Drone ini memburu target bergerak, kendaraan, artileri, bahkan kelompok kecil infanteri. Perannya krusial setelah bombardemen, ketika unit lawan bergerak untuk evakuasi, perbaikan atau rotasi, drone FPV muncul. Ini menciptakan efek jebakan waktu. Bergerak berarti terlihat, diam berarti tertekan. Bagaimana bertahan ketika setiap pilihan membawa risiko yang sama? Pesawat pembom taktis beroperasi dengan logika baru. Mereka bukan lagi penembus garis depan, melainkan peluncur dari kejauhan. Dengan dukungan intelijen, navigasi satelit, dan perlindungan pertahanan udara, pembom tetap relatif aman saat melepas muatan. Ini mengubah dinamika udara, bukan duel, melainkan pekerjaan jarak jauh yang berulang dan konsisten. Ketika risiko turun, frekuensi naik. Apakah dominasi udara kini diukur bukan dari dogfight, tetapi dari siapa yang paling jarang terlihat, namun paling sering menghantam? Semua ini tidak berdiri sendiri tanpa pertahanan udara berlapis. Sistem jarak jauh menjaga wilayah luas, sistem menengah menutup celah, dan sistem jarak dekat melindungi aset bernilai tinggi. Payung ini memungkinkan pembom bekerja lebih berani, rudal diluncurkan lebih sering, dan drone beroperasi lebih lama. Pertahanan udara bukan hanya alat defensif,
ia adalah enabler ofensif. Jika payung itu tetap utuh, seberapa jauh eskalasi bisa berlangsung tanpa mengorbankan platform mahal? Di balik setiap ledakan, ada logika industri. FAB 500 dan drone FPV menunjukkan kemenangan kuantitas yang cerdas, produksi cepat, biaya rendah, adaptasi tinggi. Ini adalah perang ketahanan. Siapa yang bisa mempertahankan ritme? Tekanan psikologis menjadi senjata setara. Suara yang datang tanpa peringatan, ancaman yang berlapis, dan ketidakpastian yang konstan. Pasukan di garis depan tidak hanya melawan musuh, tetapi melawan waktu dan kelelahan. Berapa lama sebuah pertahanan bisa bertahan ketika setiap hari dimulai dengan dentuman yang sama? Ketika FAB 500, rudal presisi, drone FPV, pembom taktis, dan pertahanan udara menyatu, kita melihat wajah perang modern yang dingin dan efisien. Bukan spektakuler, tetapi melelahkan. Bukan satu serangan menentukan, melainkan ribuan tekanan kecil yang menumpuk. Pertanyaan akhirnya bukan siapa yang paling canggih, melainkan siapa yang paling konsisten. Apakah masa depan perang adalah tentang senjata baru atau tentang cara lama yang dipakai dengan kecerdikan baru? Dan jika tekanan ini terus berlanjut, siapa yang akan kehabisan napas lebih dulu? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.